membaca kitab Wasiatul Musabbah li Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wasiatnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, halaman 15. Pasnya orang yang beruntung itu, katanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Sa'id, orang yang beruntung itu adalah dia punya 3 tanda-tanda. Tanda-tanda orang yang beruntung: kutun halalun, dia ditakdir mempunyai rizki makanan primer, kebutuhan pokok, rizki makanan pokok yang halal. Dia ditakdir punya beras dari kerja yang halal atau karena dikasih orang, bukan dapat mencuri, bukan dapat ngerampok, bukan dapat nyopet ya. Bukan dihasilkan dari kerja di tempat maksiat. Itu termasuk kutun halalun. Meskipun makanannya aslinya halal, berhubung uang yang dipakai pakai uang dapat nyuri atau dari kerja di tempat maksiat ya, itu ngaruh, termasuk ngaruh. Jadi dia bukan termasuk Sa'id, dia bukan termasuk orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu tanda-tandanya ada 3. Yang pertama, kutun halalun, dia ditakdir oleh Allah mendapatkan rizki makanan pokok yang halal. Yang nomor 2, mujalasatul ulama. Tanda-tandanya orang beruntung ketika ditakdir oleh Allah sering lelungguhan, sering kumpul duduk dengan orang yang berilmu. Jadi bahasa ulama Arab dengan ulama bahasa nasional Indonesia jangan disamakan. Kalau bahasa Indonesia seolah-olah yang jadi ulama itu orang yang sudah statusnya versi masyarakat sudah dipanggil Habib, sudah dipanggil Kiai, sudah dipanggil Ustaz. Yang dimaksud ulama di kitab ini adalah orang yang punya ilmu, baik dia tidak dipanggil dengan atribut kebesaran ulama maupun tidak. Pokok kita ditakdir punya sahabat yang berilmu, sahabat yang alim, yang banyak wawasan ilmu agamanya. Itu berarti kita beruntung punya teman kayak gitu. Meskipun bukan teman, kita punya orang tua yang alim, punya anak yang alim, atau punya keluarga, kerabat, sepupu, paman yang alim. Kita sering mujalasah, sering kumpul duduk bersama dia. Dari sekian obrolnya, meskipun terkesan ngopi ngerokok ya, pasti ada pembahasan ilmunya. Kita dapat ilmu dengan sering kumpul dengan orang yang alim, orang yang berilmu. Sangat beruntung sekali orang ketika ditakdir oleh Allah punya kutun halal dan mujalasatul ulama. Yang ketiga tanda-tandanya orang beruntung itu wassalawatul khamsu ma'al iman. Dia ditakdir sholat fardu 5 yang dia kerjakan tiap harinya selalu berjamaah. Selalu berjamaah. Meskipun tidak jamaah di masjid, di musola, berjamaah dengan keluarganya di rumah, anak istrinya berjamaah dengan temannya, teman tidurnya, teman kamarnya, kan anak pondok kan gitu. Atau ditakdir berjamaah dengan tamunya. Makanya tirakat yang paling susah dijaga itu sholat jamaah. Yang biasanya orang yang kulino ngerjakan sholat sendirian itu enteng ketika dia meninggalkan jamaah. Tapi kalau kita istiqomah sholat, selalu sholat jamaah, biasanya kepikiran kalau nak punya teman, selalu cari orang meskipun cuma satu, meskipun yang diajak sholat itu sudah sholat, nggak masalah. Misal ini Inul sudah sholat, Majid belum sholat, bangun tidur, mari bayang weh, ya, kan bahasa kan gitu. Mari bayang weh, mari aku ya. Saya sudah sholat, maka ini boleh sholat lagi. Sholatnya Majid adaan, sholatnya Inul nanti i'adatan. Contohnya usolli fardhul isya'i makmuman i'adatan lillahi ta'ala, ngulangi. Jadi sholatnya Inul nolong orang yang sholat sendirian. Daripada teman saya sholat sendirian, mending saya sholat lagi. Tapi maksimalnya orang iadah cuma 1 kali. Itu perlu dicatat. Maksimalnya orang iadah itu cuma 1 kali. Tidak bisa kita iadah sampai 10 kali, tidak bisa. Mulai kejaran kuakis mengisap 10 kan ya. Tidak bisa kayak gitu. Maksimalnya 1 kali. Jadi untuk nolong orang yang sholat sendirian.
daripada teman saya sholat sendiri, mending saya tolong biar dapat fadilah jamaah. Enaknya orang jamaah dengan sendiri itu, kalau jamaah kehusuan itu saling menyempurnakan, menempel kekurangan kita. Misal yang satunya ini pas baca Fatihah, pas takbiratul ihram, pas rukuk nah khusyuk, yang satunya khusyuk. Yang satunya khusyuknya pas sujud, pas tahiyat akhir. Ini akhirnya dikumpulkan jadi satu sempurna. Nah, jamaah komunitas besar itu lebih utama daripada komunitas kecil. Tapi perlu digarisbawahi lagi, hukum sholat berjamaah bagi pria dan wanita itu beda. Kalau yang ulama khilaf, ada yang bilang fardu kifayah, ada yang bilang fardu ain, itu laki-laki. Kalau wanita ulama sepakat sunat. Hukum sholat jamaahnya sunat, hukum sholat fardunya tetap wajib, paham ya? Wanita sholat jamaah itu sunat, tapi kalau laki-laki tidak sholat jamaah itu dosa. Kalau ikut fardu ain, kalau ikut fardu kifayah, yang penting ada perwakilan, ada yang mewakili di musola atau di tempat yang lainnya dalam satu kampung, tidak dosa. Kefarduan jamaahnya tergugurkan oleh orang sebagian. Jadi hukum sholat jamaah bagi pria itu khilaf ulama. Ada yang bilang fardu ain, kewajiban secara individual, masing-masing orang laki-laki harus jamaah. Ada yang bilang fardu kifayah, kewajiban yang dicukupkan tanggungannya oleh orang sebagian. Ketika sebagian orang melakukan, kita tanggungannya gugur, terwakili. Paham ya? Kalau sampean ikut pendapat fardu ain, dosa terus orang laki-laki yang sholat sendirian. Kenapa kok sangat dipentingkan laki-laki? Karena wanita itu umumnya orang jamaah itu keluar rumah. Iya. Umumnya orang jamaah itu keluar rumah. Sementara wanita itu diajari mastur, tertutup. Jadi mending sholat di rumah daripada keluar rumah. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas shalat wa atinaz zakat. Wanita itu yang baik ya, wa qarna fi buyutikum, diam di dalam rumah, bukan keluar. Kayak gitu. Bilang, sampean mau ikut yang mana? Kalau ikut yang fardu ain dosa sih, salah sendirian laki-laki. Tapi kewajibannya gimana? Kewajiban fardu tergugurkan, tapi dosanya gara-gara tidak jamaah. Jadi ada dua kewajiban di situ. Wajib sholat fardunya, sholat 5 waktunya, dan wajib sholat jamaahnya. Beda hukumnya. Ya beda paket lah, beda paket. Kayak gitu. Harus tahu sampean sembahyang dewenan itu melok sing fardu kifayah. Nek sampean melok sing fardu ain dosa tok. Setiap sholat dewenan dosa. Kayak gitu, Bang. Tapi rata-rata umumnya laki-laki di Indonesia yang melok sing fardu kifayah, hukum sholat jamaahnya. Kalau hukum sholat fardunya itu fardu ain, kewajiban secara individu. Hukum jamaahnya ini ulama hilaf. Ada yang bilang kayak sholat fardunya yaitu fardu ain, ada yang bilang hukumnya fardu kifayah. Ya mau wedok enak sunat, masih tidak jamaah sholat sendiri ya tidak dosa. Dari saking sangat dianjurkannya jamaah sampai Kanjeng Nabi itu dawuh sholatul jamaati khairun bisa ba'in wa isrina. Sholatul jamaati khairun min sholatil fardhi bisa ba'in wa isrina darajah. Wa fi riwayatin bi khamsin wa isrina darajah. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Ada riwayat lain 25 derajat. Maksudnya gimana? Satu contohnya, satu jamaah, satu sholat isya tapi dilakukan berjamaah, satu sholat isya tapi dilakukan berjamaah, itu sama kayak 27 sholat isya dilakukan sendiri. Itu masih 27 derajat gitu, bukan ganjaran ini pitu-likur sedikit. Itu fadilah, keutamaan. Jadi bedanya fadilah dengan thawab itu gitu. Kalau thawab, pahala Allah yang tahu.
Tapi kalau fadilah kita bisa dikasih tahu lewat hadis Nabi, lewat Al-Quran. Fadilah keutamaan. Jadi dua ganjarin ini pun, pitulipun derajat yang dimaksud fadilah ini pun, keutamaan ini pun, bukan pahalanya yang 27 derajat. Ya titik pitulipur. Jadi jangan salah paham dengan hadis itu, cara ngartikan. Makanya kayak Yeholil Nawawi Sitagiri akhir hayatnya akhir salat jamaah Isya. Giling suruh pas Ramadan tanggal 20 Ramadan. Yeholil sholat Isyanya duduk, Ki Abdul Alim disuruh ngimami bersama makmum-makmum yang lain yang berdiri. Kayak Kanjeng Nabi dulu, Kanjeng Nabi itu akhir hayatnya juga gitu, yang suruh ngimami Abu Bakar As-Siddiq, ngimami sahabat, dan Nabi ikut jadi makmum sholat dalam keadaan duduk karena sudah tidak kuat. Nabi sholat Isya selesai, sudah tidak kuat lah, sempat melanjutkan tarawih, wafat. Nah, di hari selikuran jadi ngomong. Karena apa kok disebut selikuran? Karena tahlilannya mepet buko. Disebut selikuran. 20. Ini ya 20 Ramadan, sampai akhir hayatnya dijaga sholat jamaah. Kira-kira kok sampean gak guna nek loro. Ini di doa di Ilailul Khairat itu minta dibentengi oleh Allah biar ketika datang ajal kematian kita mati dalam keadaan sehat walafiat, bukan mati karena sakit. Wabil hisnil asin mimbali il balaya hatta nutawaffa afian ajilan. Hati minta ditakdir mati sehat, bukan mati karena sakit. Ya, gitu. Mati sehat karena enak tegas ya, siap-siap ya, siap-siap sudah pesen penggali kubur, terus tuku kain kafan ya semua. Ini lakot ja'akum rasulun min anfusikum azizun aliman itu harisun alikum bil mu'minin ar-rahim. Fa'intawalla faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Itu kalau dibaca setelah sholat fardu, terutama setelah maghrib sama subuh, itu biar nak mati mendadak. Ini Abdul Alim tuh, biar matinya itu siap. Akhir hayatnya Abdul Alim ini mengucapkan ayat kursi dari kedua bibirnya baru wafat. Ayat kursi terakhir. Berarti senang baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Terus